setelah diberikan penyakit itu pun masih saja. Pada si KDRT gimana? Walaupun tangannya sudah tidak bisa bergerak, dia KDRT secara verbal. Jadi secara ucapan mungkin kalau menimpa, mohon izin bertanya. Boleh. Iya. Tapi sebelumnya saya akan sharing cerita yang alhamdulillah tidak menimpa saya, tetapi menimpa bestie saya. Bestie saya, ya. Bestie saya ini mempunyai seorang suami. Dulunya ketika berumah tangga, si suami ini sering melakukan KDRT. Wow. Sering KDRT. Sering KDRT ya? Sering KDRT. Wow. Ya. Terus. Ya. Baik secara verbal. Besok baca berita Bu. Ada Ustadz diselekat host besok. Stop aja. Iya kan bestinya punya suami KDRT. Iya, KDRT ya. Wow dong. Udah. Bahaya ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya. Emang gak mau guru, saya harus hormat sama guru dah. Silakan Bu. Baik KDRT secara verbal ataupun secara fisik. Suaminya bestie Ibu. Iya. Terhadap istrinya sendiri. Oke. Dan anaknya. Terus? Nah, kadarullahnya sekarang ini si suami tersebut diberikan penyakit stroke ringan dan tidak bisa menggerakkan sama sekali tangannya. Terus? Ya. Saya beserta teman yang lainnya dan mungkin teman saya sendiri, si bestie itu berpikir bahwa ini mungkin balasan dari Allah. Karma. Ya, mungkin balasan kali ya. Setelah diberikan penyakit itu pun masih saja. Pada si KDRT gimana? Walaupun tangannya sudah tidak bisa bergerak, dia KDRT secara verbal. Jadi secara ucapan mungkin kalau menimpa diri saya pribadi DN aja. Tapi karena mungkin melihat anak. Gimana Bu tadi? DN. Coba tadi ulangi. Itu. DN aja. Ya. Dan kebetulan saya ada DN. Kebetulan saya teman curhatnya. Teman curhatnya. Ya, saya Mama Dede. Oh. Saya juga dulu. Iya. Teman Mama Dede. Setelah itu sebagai temannya, saya dan beberapa teman lain juga mencoba, bukan ikut campur karena dimintai pertolongan. Sebentar, tapi Ibu benar-benar pernah melihat waktu suaminya pas stroke KDRT itu gimana Bu? Pernah nggak? Dari bekas-bekasnya. Nggak, Ibu gimana ngeliat waktu itu lihat suaminya gimana waktu KDRT? Ya, kan stroke tuh, terus KDRT ke istrinya gimana dia ngomongnya Bu? Ya dia tidak merasa seperti itu gitu. Kan bicara, tolong dijaga sikapnya, hentikanlah gitu KDRT-nya gitu kan. Tapi subhanallahnya si suaminya itu walaupun sudah minta bantuan ke orang terdekat seperti orang tuanya, itu jalmi ngeyel pisan tidak mau mendengar. Nah yang ingin saya tanyakan ada pertanyaannya. Berdosa tidak gitu? Saya sebagai temannya bukan menganjurkan, maksudnya menasehati kalau memang sudah lelah dan tidak bisa menahan, lepas gitu. Keluar dari penyiksaan yang selama ini dia dapat. Gitu. Kalau seandainya itu terjadi pada Ibu, apa Ibu lakukan? Saya lepas. Lepas? No way. No way. The end? No way. 100.000 rupiah deh, kaos kaki, no way. Nah, satu itu berdosa atau tidak? Tidak. Tidak. Yang kedua, bagaimana cara menyikapi untuk orang seperti itu yang tidak bisa menerima nasihat dari siapapun? Apakah Ibu? Tidak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, itu dalam kondisi itu pun masih melakukan KDRT ya. Bunda, ngasih nasihat yang baik buat teman, bagus tidak? Harus tidak? Harus, kudu, wajib.
Betul? Kata Nabi, jika engkau melihat sebuah kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Kalau enggak bisa, rubah dengan lisanmu. Kalau enggak bisa, rubah dengan hatimu. Betul? Bunda rubah dengan tangan, kalau bunda mohon izin dapat amanah jadi pejabat. Bisa bikin kebijakan yang maslahat. Boleh tidak? Harus. Maka para pemimpin kita, para pejabat kita, mereka bisa melakukan nahi munkar amar ma'rufnya dengan cara tanda tangan kebijakannya membawa kebaikan. Betul? Ustadz, tangan gak bisa, lisan bicara. Ibu lihat kemungkaran, gemes kan? Ngomong sama teman ibu. Besti, jangan biarkan hatimu tersakiti terus menerus. Tinggalkan. Tapi aku masih sayang sama suami aku. Apalagi sekarang dia stroke. Stroke pun masih KDRT. Masih KDRT. Bayangin coba. Bayangin. Ya sudah pilihannya kalau mau bertahan berarti sabar, betul? Tapi pertanyaan selanjutnya, ibu dengan berpisah dengan orang itu, jadi gini, ada yang namanya bertahan terluka. Kalau lukanya bisa disembuhkan, bertahan. Bertahanlah. Maksudnya kalau dia mau berubah, bisa berubah, bertahan. Tapi udah hese, terubah-ubah. Udah dikasih stroke juga, masih tidak berubah. Ibu mau nunggu apa lagi? Betul apa betul? Ayo, bahagiakan hatimu sayang. Betul? Tapi katanya berpisah itu dibenci oleh Allah. Betul? Betul? Tapi boleh tidak? Boleh. Bercerai itu dibenci oleh Allah tapi diperbolehkan. Dalam konteks apa? Dalam konteks yang tadi, bunda di rumah tangga dapat kekerasan, ibadah enggak tenang, ibadah enggak khusyuk, betul? Hati berantakan, cek mah. Selesaikan, betul tidak? Ustadz udah tapi memang gak bisa dinasehati, udah yang ketiga doakan. Dengan hati. Ya percuma tuh bunda, dari tugas kita bukan merubah orang, betul gak? Kita mah tugasnya 3. 1, mengajak. 2, mempengaruhi. Ya. 3, menyampaikan, selesai. Merubah bukan tugas kita. Dakwah itu 3, mengajak, mempengaruhi, menyampaikan. Merubah bukan tugas kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu keadaan kaum kecuali dia yang mau merubah keadaannya sendiri. Betul? Oke. Maka bunda tidak dosa, bunda nasihati temannya dan kemudian bunda pelan-pelan aja. Ya. Pelan-pelan. Ya, bunda jangan sampai menghabiskan hidupmu gara-gara seseorang yang menyakitimu. Ya. Betul? Tepuk tangan atuh buat bunda yang bertanya.